kampanye hitam masih, wow, besok tusukan masih ada yang nempelin di mana-mana, jangan pilih anak PKI. Wow, saya bikin rumah sakit tanpa kelas, padahal itu sesuai dengan ideologi Pancasila, sesuai dengan Undang-Undang 45. Tapi dibilang itu kan ideologi sosialis komunis, padahal istilah tanpa kelas itu. Nah, seorang ibu datang tuh, nggak boleh berobat Bu Dokter. Kenapa Bu? Kata Bu Dokter teh anak PKI. Gini, saya nggak bilang, oh enggak, biar dia nusuk saya. Enggak, saya bilang, kalau menurut ibu gimana? Ah, masa bodoh ting lah, Bu Dokter komunis kek, yang penting anak saya waras. Nah itu Bu jawabannya. Halo Bray, balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan Ripka Ciptaning yang tak pernah malu jadi anak PKI. Ya, saya pernah hitung-hitung ya, bukan hanya perkiraan tapi hampir tepat lah gitu ya. Itu kalau baru anaknya ya, anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul, sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan mencapai ya, begitu 20 jutaan. Kalau tadi istilah Gus Dur bahwa institusi itu bisa dipasung, diruntuhkan atau dihapuskan, tapi ideologi nggak bisa, faham itu nggak bisa. Tidak bisa dipasung. Iya, tidak bisa. Jadi saya memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja, kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat, itu tergantung rakyat yang menilai. Apakah konsep dan program komunis di Indonesia ini masih laku atau tidak gitu kan? Anda akan melakukan itu apa tidak tuh kira-kira? Saya menghargai kalau itu ada, tapi kalau saya untuk ke sana membuat partai, wah sekarang apa kan ada peraturan kalau ada bikin partai harus duitnya banyak ya. Duit dari mana ini kalau mau bikin partai gitu ya, artinya belumlah ke arah sana. Paling tidak saya tetap mengusul bahwa tap MPRS saja dicabut. Ripka Ciptaning mungkin segelintir anak anggota Partai Komunis Indonesia yang berani bicara secara blak-blakan, bahkan mengaku bangga. Bukan cuma terbuka dalam berbagai kesempatan, wanita yang akrab disapa Ning ini juga sempat menulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, langkah yang sering disebut gila oleh para teman-temannya sesama anak korban gerakan 30 September G30S. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Menurut Ning, tak ada yang patut ditutup-tutupi soal dirinya. Dua orang tuanya memang sosok yang sangat pantas untuk dibanggakan. Bapak itu figur yang baik. Prinsip hidupnya di dunia ini hanya ada 2 ajaran, yakni baik dan buruk, sehingga tak ada perbedaan kelas, kata Ning saat ditemui CNN Indonesia di ruang kerjanya di kompleks DPR. Sementara sang ibu, menurut Ning, selalu mengajarkan cinta kasih. Ning dilahirkan di tengah keluarga mapan. Maklum, ayahnya Raden Mas Suripto Condro Saputro memiliki sebuah pabrik paku di Solo. Di Solo, sampai sekarang masih banyak yang tahu bapakku, ujar Ning. Di PKI, Suripto memang tak masuk dalam jabatan struktural. Setahu Ning, bapaknya itu salah satu anggota Biro Khusus PKI. Meski bukan pentolan PKI, tak sembarangan orang bisa bertemu dengannya. Hanya beberapa gelintir orang di PKI dan organisasi di bawahnya yang bisa menghadap ayah Ning kala itu. Peristiwa G30S yang dilanjutkan dengan penangkapan orang-orang PKI membuat Suripto harus meninggalkan 4 anak dan istri yang tengah hamil. Usahanya otomatis mandek saat itu. Hingga kini, kata Ning, gedung bekas pabrik paku bapaknya masih mangkrak di Solo. Perjalanan keluarga Ning selanjutnya menjadi tak menentu. Bersama ibu dan 3 saudaranya, Ning berangkat ke Jakarta. Di Jakarta ini, Ning mengaku mengalami beragam pengalaman pahit. Beragam pekerjaan ia tekuni, bukan cuma untuk bertahan hidup, tapi juga untuk membiayai sekolahnya. Dengan susah payah, setelah melewati 12 tahun masa studi, Ning berhasil meraih gelar dokter dari Universitas Kristen Indonesia. Ning juga aktif di Partai Demokrasi Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saya bahkan lebih dulu masuk PDI dibandingkan Mbak Mega, kata Ning. PDI pecah. Ning memilih masuk kubu Megawati. Hingga sekarang, dia terpilih menjadi anggota DPR RI. Gotong royong itu yang kata Bung Karno, bukan begitu. Saya pernah dibully sama IDI, disomasi, bukan dokter Terawan aja. Karena statement saya yang menyakitkan, saya bilang dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Saya langsung dibilang, dokter Ripka Ciptaning keluar dari IDI. Saya dulu masih Jainal ketua IDI-nya. Saya bilang, Jainal yang milih gue bukan lu.
memilih gue rakyat Sukabumi. Saya statement gitu, saya bilang sama anak saya yang dokter, kalau kamu mau jadi dokter jangan jadi pedagang, kalau jadi pedagang tidak bisa jadi dokter. Nggak boleh dua-dua itu dijadikan. Tapi sekarang dokter-dokter jadi pedagang kan repot. Yang tidak harus USG. Jadi perlu revolusi mental dulu itu. Kalau kita dulu kan ilmu dari dosen kita, kepintaran dari Tuhan kita terapkan. Sakit apa Bu? Panas, berapa hari? 4 hari, coba lidahnya, observasi typhoid. Ibu di rumah diet lunak. Enggak kalau sekarang, dokter sekarang padahal udah tahu observasi typhoid, tapi dia bilang gini, oh lab ya, 15% dari labnya itu alat terpakai, konsul dokternya dapat, ya kan? Itulah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial. Ini tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit. Karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 mengatakan negara berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Artinya tidak boleh satu pun yang tidak terlayani. Kalau masih ada orang yang tidak bisa mengakses kesehatan, artinya kita masih gagal semua ini. Di sela-sela kesibukannya itulah Ning menulis buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI. Menurut Ning, buku itu semacam autobiografi dirinya yang merasakan getirnya hidup keluarga korban G30S. Saat kejadian, aku umur 6 tahun, masih terekam peristiwa masa lalu itu, kata Ning. Salah satu pengalaman buruk yang masih ia ingat sampai sekarang adalah bagaimana ia dan kakaknya dipaksa melihat langsung sang bapak disiksa. Saat itu, Bapak Ning diintrogasi tentara di sebuah rumah di Gang Buntu, Kebayoran Lama. Rumah tersebut saat itu memang dikenal sebagai rumah penyiksaan anggota PKI. Aku lihat Bapak digantung terbalik, badan penuh luka, dari hidung dan telinga keluar darah, kata Ning sambil bergidik. Karena itu, tambah Ning, tak ada alasan untuk membuat dirinya tak bangga pada bapaknya yang seorang PKI. Kita tuh harus jujur. Jujur termasuk mengakui kita siapa. Nggak boleh jujur, bukan jujur karena uang saja, jujur mengakui kita siapa. Nah itu yang orang kadang tidak banyak. PKI menurutnya adalah partai besar yang turut mewarnai bangsa ini. Bahkan jika saja mau jujur, di gedung DPR ini seharusnya dipajang partai-partai yang pernah duduk di DPR. PKI salah satunya. Ning mengaku akan terus terbuka soal jati dirinya sebagai anak PKI. Cemoohan, bahkan tindakan diskriminatif sudah biasa ia rasakan sejak masa sekolah dulu. Ia bahkan cuma bisa tertawa saat disebut sebagai anggota PKI juga atau menyebarkan paham PKI. Menurutnya, untuk menjadi anggota PKI seperti bapaknya saat partai itu masih ada, bukan perkara mudah. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Sampai ke taraf itu, anggota PKI sulit, kata Ning. Ditanya soal ideologi yang dianutnya, Ning tegas menjawab Pancasila Bung Karno, 1 Juni 1965, katanya. Demikianlah Bray Ripka Ciptaning yang tak pernah malu jadi anak PKI yang dilansir dari CNN Indonesia.